Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Mahar with Craft. Oke, kali ini aku mau sedikit cerita pengalaman pribadi saya tentang pernikahan ya, khususnya tentang manfaat apa sih yang didapatkan dari uang mahar yang diberikan pasangan kita kepada kita. Ini cerita yang diambil sendiri beberapa tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu. Ini pengalaman pribadi aku yang membesarkan bisnis Mahar with Craft ini berawal dari hasil dari pemberian mahar pernikahan dari suami aku, seperti itu. Dulu aku pertama menikah di tahun 2017, itu suami aku memberikan mahar kepada aku sejumlah 1.217.000, kurang lebih segitu ya. Dan itu ceritanya sih sebenarnya pertamanya maunya dipakai buat beli perhiasan atau pokoknya hal-hal yang nggak hilang lah, seperti itu aku dulu mikirnya. Aku dan suamiku mikirnya gitu. Tapi ternyata pada suatu ketika aku masih inget banget dulu waktu zaman aku masih di pesantren, ustadzku pernah bilang sama aku kalau uang mahar itu merupakan uang berkah yang ketika ada proses ijab qabul antara calon laki-laki dan wali kita, itu banyak banget malaikat yang datang untuk mendoakan. Dari situ aku berniat untuk menjadikan uang maharku ini sebagai modal awal dari usaha di Mahar with Craft ini. Sebenarnya sih suamiku agak kurang setuju ya dengan itu, tapi aku berkeyakinan kalau ternyata dulu Ustadz pernah bilang seperti ini, Bi, kalau uang mahar itu uang berkah, kalau kamu jadiin sebuah usaha insya Allah akan jadi manfaat, seperti itu. Akhirnya dengan modal percaya diri ya, keyakinanku banget kalau uang mahar ini uang berkah, aku belikanlah uang 1.217.000 itu berbagai macam itu kebutuhan craft, seperti itu, seperti pita dan lain-lain. Sebenarnya sih awalnya aku memulai bisnis ini bukan dari mahar ya. Sebenarnya pertama memulai bisnis ini tuh mulai dari pembuatan sandal hias, seperti itu. Sandalnya itu dihias-hias seperti itu. Sandal dalam rumah tapi yang dihias-hias bentuk cantik-cantik seperti itu. Tapi seiring beberapa bulan aku menggelutinya, ternyata temanku tiba-tiba mau pesan mahar di aku kayak gitu. Sebelumnya sih belum pernah bikin mahar, tapi karena ya udah deh, coba aja dibuatin. Akhirnya aku coba buatin satu, ternyata pas waktu ngupload di Facebook responnya bagus banget kayak gitu. Akhirnya kata suamiku, udah coba aja, mungkin di situ rezekinya kamu kayak gitu. Oke, akhirnya aku buat beberapa model mahar dan akhirnya dari situ banyak banget customer yang minat sama koleksi mahar di aku, seperti itu. Dan dari situ seiring berjalannya waktu, dulu masih aku semua kerja masih aku sendiri ya yang pegang, maksudnya dari mulai pemasaran, penjualan, dari mulai produksi, editing, dan semuanya masih aku sendiri yang pegang. Terus 1 tahun kemudian aku sudah mulai beranikan diri untuk rekrut karyawan untuk handle customer ya. Pertama itu untuk handle customer, dan setelah itu selang beberapa bulan kemudian alhamdulillah semakin banyak orderan lagi. Dari yang awalnya puluhan, cuma hitungan jari puluhan, sekarang alhamdulillah sudah sampai ratusan setiap bulannya, seperti itu. Dan akhirnya aku beranikan diri untuk rekrut lagi karyawan, seperti itu. Dan sekarang sudah ada kurang lebih 10 karyawan yang sudah bekerja di Mahar with Craft, yang sudah membersamaiku selama kurang lebih 2 tahun setengah ini, seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu sih. Jadi aku selalu nyaranin para calon manten yang mau menikah, mintalah, karena mahar itu kan sebenarnya itu ya
hak yang diberikan oleh hak yang diberikan oleh calon laki-laki untuk perempuan. Jadi kakak-kakak boleh minta mahar berapapun sih ya, tapi usahakan tidak membebani oleh pihak laki-lakinya seperti itu. Jadi waktu itu sih aku gini caranya, karena aku dulu pengennya maharnya banyak, akhirnya untuk seserahannya aku minimalisir, nggak terlalu banyak minta, karena aku sih mikirnya kalau seserahan nanti kayak apapun ya, seserahan itu kan kayak seperti baju dan lain-lain itu kan mungkin nggak terlalu banyak memberi manfaat untuk kehidupan selanjutnya ya, untuk kehidupan pernikahanku selanjutnya. Makanya aku lebih memilih untuk seserahannya kita lebih sederhana, dan waktu akadnya aku memang minta sedikit mahar pernikahannya lebih mahal. Kalau di tahun 2017 uang 1.200.000 itu kalau zamannya aku dulu tuh ya itu udah banyak banget kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya suamiku mau ngasih mahar segitu, seperti itu. Jadi makanya itu kakak-kakak yang mau nikah, mintalah mahar secukupnya, paling tidak bisa lah buat kakak-kakak modal usaha, dan insya Allah nanti berkahnya setelah memakai uang mahar itu, berkahnya insya Allah akan lipatkan berkali-kali lipat, seperti itu. Jadi untuk kakak-kakak yang mau nikah harus banyak mulai mikirin ya apa aja yang harus dipersiapkan, karena kehidupan setelah pernikahan itu nggak semudah yang kita bayangkan, karena pasti banyak banget lika-liku kehidupannya, drama-dramanya, dan kita harus dari segi fisik dan mental harus benar-benar kuat untuk menghadapi hal itu, karena apalagi kita biasanya itu dari kedua belah keluarga dengan latar belakang berbeda, itu biasanya memicu sebuah konflik seperti itu. Jadi hal-hal itu yang harus kita minimalisir dari sekarang. Karena itu kita harus mempersiapkan banyak mental, fisik dan rohaninya agar pernikahannya tetap langgeng, sakinah, mawaddah dan warahmah. Dari uang mahar yang dikasihkan suamiku tadi sejumlah 1.217.000 tadi, itu aku putar terus setiap dapat income, setiap dapat orderan itu selalu aku putar terus sampai akhirnya bisa ngembangin usahaku. Dari mulai yang mahar aja sekarang bisa beli untuk sewa hantaran, untuk beli bahan untuk box hantaran, ada ring box juga dan lain-lain seperti itu. Dari situ terus aku putar, jadi uangnya itu dari 1 juta itu bisa jadi, ternyata benar bisa jadi 2 juta, 5 juta, 10 juta untuk modal, terus selama hampir lebih 2 tahun ya. Saat itu aku masih awal-awal tuh nggak berani beliin uang bisnis ini untuk kebutuhan itu ya, kebutuhan pribadi. Jadi selama untuk bisnis ya aku putar terus untuk bisnis, dan akhirnya sekarang Allah ngasih berkah buat alhamdulillah buat saya dan buat tim untuk sudah dipercayai oleh ratusan customer untuk menghandle acara pernikahannya seperti itu. Jadi jangan lupa ya, kalau mau nikah minta pesan maharnya di mana? Di Maharif Craft. Oke? Dah, cukup sampai sekian aja. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kakak-kakak semua dan bisa diambil kebaikannya. Cukup sekian ya sharing kali ini. Sampai jumpa di sharing lainnya. Assalamualaikum.